kepala sekolah wajib melaporkan rangkuman keterpenuhan pelaksanaan KBM daring yang diselenggarakan oleh guru pada satuan pendidikan yang dipimpinnya kepada pengawas dan kepada cabang dinas pendidikan wilayah setempat. Untuk pengawas, guru, dan tenaga kependidikan wajib menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas. Untuk login yang kedua, menunya adalah menu login PNS. Saya masuk ke login PNS. Kita coba prakteknya dengan dua versi ya. Yang pertama versi dengan PC ataupun laptop, versi kedua dengan HP atau tablet. Itu ya. Baik, tema yang saya bawakan pada sesi kali ini lumayan berat sebetulnya. Implementasi pendidikan era digital sebagai solusi lockdown Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Semarang 31 Maret 2020. Ingat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah saja. Yang saya bahas sesi ini adalah untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Non itu kelihatannya informasi ini kurang tepat sasaran. Jadi yang saya bahas adalah di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya sedikit iklan. Di link itu silahkan, ada sesuatu yang menarik tentunya. Ada YouTube saya, ada Facebook saya juga, ada beberapa sosial media saya, silahkan diikuti saja. Atau QR ini silahkan di scan, ada sesuatu yang menarik juga. Untuk implementasinya, LMS yang saya sarankan pakai Google Classroom. Dari mulai install, membuat fitur manajemen sampai dengan ujian online, sampai dengan Classroom disinkronkan dengan platform lain. Komplit saya bahas satu-satu. Silahkan kalau Bapak Ibu memang menghendaki, linknya ada di sini. Terus setelah kelas mayanya ada, setelah itu tatap mukanya pakai apa? Tatap mukanya pakai video conference atau webinar tentunya. Webinarnya ada beberapa banyak, tapi yang lumayan terkenal ada 5 saya tuliskan, dari Webex, Zoom, BlueJeans, Google Meet sampai dengan Microsoft Teams. Sudah saya bahas beberapa. Kaitan dengan Cisco Webex saya sudah bahas. Cisco Webex seperti apa, pembahasannya seperti apa, sudah saya bahas. Komplit kemarin saya bahas sudah. Untuk yang kedua, jika ada opsi yang kedua, ini yang lagi naik daun di sesi COVID-19 ini, Zoom namanya. Zoom juga sudah saya bahas dari mulai bikin akun sampai dengan simulasinya. Linknya sudah ada di sini. Selanjutnya, pengumuman dulu. Yang ingin materi teks berupa PPT atau PDF pada sesi kali ini, silahkan unduh pada kolom deskripsi di bawah video. Jadi seringkali saya membuat video tutorial, saya buatkan PDF-nya. Silahkan diunduh. Kalau tidak tahu di mana kolom deskripsi, tempatnya ada di sini. Jadi kalau buka YouTube, di bagian video, di bawahnya video itu ada judul. Di bawahnya judul itu ada yang namanya kolom deskripsi, itu di sini nih. Link PPT dapat diunduh di bla 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 yang warnanya biru, silahkan diunduh. Bisa dipelajari menggunakan video seperti yang sekarang, atau bisa belajari by text atau berupa kertas PDF. Saya aja udah bahas tentang Google Form. Jadi kalau tadi Google Classroom saya sudah bahas Google Form. Saya sudah membahas dari part 1 sampai dengan part 14. Jadi 14 part sudah saya bahas semuanya. Silahkan bisa diklik saja jika memang menghendaki. Dari mulai soal online dan sebagainya sudah saya buat. Bahkan kuliah umum part 1 tentang Google Form juga sudah bahas part 1-nya. Kuliah umum part 2 tentang Google Form juga sudah bahas. Jadi sudah ada 14 video tutorial kurang lebih kaitan dengan Google Classroom. Terus gurune piye? Kalau dari tadi kita membahas tentang siswa semuanya, penugasan ke siswa. Gurune piye? Terus tendiknya gimana? Tenaga pendidik maksud saya. Terus ASN lain gimana yang bergerak, yang ikut dalam Satminkal di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bagaimana? Red kalau memang tidak paham, piye adalah bagaimana. Jadi gurune bagaimana? Tendiknya bagaimana? ASN lain gimana? Jadi kita harus ada pelaporan pekerjaan tentunya.
pelaporan pekerjaan tentang guru, tentang teknik, tentang ASN. Ya, kita lihat dari dasar suratnya dulu. Di dasar suratnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Dasar suratnya adalah surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi surat edarannya tanggal 20 Maret, sudah 11 hari yang lalu. Dari edaran tersebut saya tak langsung saja, yang pada intinya di edaran tersebut tanggal 16 sampai dengan 29 Maret penyelenggaraan dilakukan secara daring. Dan di sini sampai dengan di bold, pembelajaran itu harus menyenangkan. PBM daring harus dilaksanakan secara bijak dan ramah. Jadi sudah ada solusi-solusi tadi seperti yang sudah saya tuliskan di atas, dan pembelajaran tidak memberatkan peserta didik. Itu yang ditekankan dari surat edaran ini. Dari surat edaran ini terlihat bahwa posisi UKK, US dan sebagainya, akhirnya sudah ada keterangan-keterangan bagaimana tentang UKK dan sebagainya. Akhirnya menyusul surat tanggal 24 Maret. Setelah itu tanggal 24 Maret menyusul surat tentang pembatalan ujian nasional sekaligus perpanjangan KBM daring. Dari tadi yang dibahas hanya KBM saja, sehingga belum dibahas tentang pengawasan terhadap guru, terhadap tenaga kependidikan, terhadap ASN yang lain, itu belum dibahas. Sehingga di sini di bagian pengawasan mulai terlihat keberlangsungan KBM yang ini tidak menimbulkan resistensi, ketidaknyaman, pertentangan di kalangan orang tua atau wali atau peserta didik, dan dibangun secara kondusif. Setelah itu pelaporannya di sini sudah ada dasar suratnya. Di sini tertanggal 20 Maret. Kita langsung ke dasar surat ini, saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri kaitan dengan teknis banget nantinya. Jadi bentuk pelaporannya adalah, ini saya kutip dari surat edaran tadi, kepala sekolah wajib melaporkan rangkuman keterpenuhan pelaksanaan KBM daring yang diselenggarakan oleh guru pada satuan pendidikan yang dipimpinnya kepada pengawas dan kepada cabang dinas pendidikan wilayah setempat. Saya ulangi, kepala sekolah lapornya kepada pengawas dan KCD-nya. Untuk pengawas, guru dan tenaga kependidikan wajib menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas. Jadi pengawas, kepala sekolah, guru juga menyampaikan kepada kepala dinas. Lewat mana? Lewat ini, siadik.pdkjateng.go.id. Teknisnya adalah login menggunakan NIP bagi guru dan tenaga pendidikan ASN, menggunakan NIK bagi GTT dan PTT di sekolah negeri, menggunakan NPSN bagi guru dan tendik di satuan pendidikan swasta. Terhadap pengawas guru yang ASN yang belum bisa login di e-jurnal, di sini juga ada keterangannya, tapi saya tidak bahas yang bagian terakhir lah, terlalu berat untuk saya. Jadi pelaporannya ke sini sebetulnya, pelaporannya ke siadik.pdkjateng.go.id/rs. Setelah itu login. Nah, cara loginnya tadi diterangkan juga, guru dan tenaga pendidikan yang ASN pakainya pakai NIP. Terus untuk GTT dan PTT sekolah negeri
pakainya NIK. Untuk guru dan teknik satuan pendidikan swasta pakainya NPSN. Itu kita praktek bareng-bareng bagaimana cara teknis untuk pelaporannya. Kita praktek saja untuk proses pelaporannya. Kita coba prakteknya dengan dua versi ya. Yang pertama versi dengan PC ataupun laptop, versi kedua dengan HP atau tablet, gitu ya. Yang pertama saya akan praktek menggunakan PC, berarti menggunakan browser. Saya menggunakan Google Chrome, boleh pakai yang lain, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Opera, boleh pakai Explorer dan sebagainya. Di bagian address bar saya isikan siadik.pdkjateng.go.id, siadik.pdkjateng.go.id /RS. Setelah itu enter. Maka kita akan mengarah ke sebuah halaman dashboardnya beri siadik tadi. Setelah itu di bagian sini diminta untuk login. Ada halaman login, login sekolah, login PNS, login GTK ataupun BTT. Kalau login sekolah berarti ini urusannya nanti sama admin sekolah. Yang diisikan apa? Yang diisikan NPSN masing-masing sekolah dengan password sama. Saya tidak masuk ke yang ini, atau saya simulasikanlah sedikit ya. Login, maka kita akan di sini sudah ada keterangan nama sekolahnya sudah ada. Nama sekolahnya sudah ada. Di sini ini adalah admin, ranahnya admin sebetulnya. Admin sekolah maksudnya. Di sini akan muncul jurnal macam-macam, input kehadiran, jurnal harian guru, harian tendik dan sebagainya. Tapi saya tidak bahas yang inilah, tidak nyaman karena nanti urusannya sama dapurnya sekolah. Kalau ini nanti akan kelihatan semuanya karena aktivitinya akan ada semuanya, kelihatan semuanya. Aktiviti di sekolah kami kebetulan bagus. Di sini terlihat semuanya aktif dalam mengisikan jurnal harian dari tendik maupun dari guru, dari tenaga pendidikan ataupun dari guru, aktivitinya ada semuanya. Selanjutnya saya tak logout saja. Untuk login yang kedua, saya menunya adalah menu login PNS. Saya masuk ke login PNS, berarti yang diisikan adalah NIP-nya. NIP-nya diambil dari dataguru.pdkjateng.go.id, ini sumber datanya. Atau dia ngambil resource-nya dari sana. Setelah itu, maka tinggal klik login. Maka di bagian pojok sini nanti akan muncul namanya dia dan NIP-nya dia. Terus di bagian bawah sini juga akan muncul namanya dia dan dia. Selanjutnya dia tinggal, kalau dia seorang guru maka dia tinggal isikan di sini jurnal harian guru. Tinggal dia isikan namanya dia siapa, tanggalnya tanggal berapa, dan seterusnya harinya hari apa. Setelah itu isikan tanggal, isikan jam akhir, terus pilih kelasnya, dia kelas berapa. Kalau dia dari level SMA SMK berarti 10, 11, 12. Kalau dia level, kenapa ada 1 sampai dengan 9? Karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melingkupi tentang SLB. SLB kan dari SD kelas 1 sampai dengan SMA SMK kelas 11, 10, 11, 12. Untuk materinya, materi apa, media pembelajaran dipakai apa, misalkan pakai Google Classroom, pakai WhatsApp group dan sebagainya, isikan di sini. Catatan singkat hasil kerja apa yang dilakukan dari sesi itu, hari itu, jam itu yang dilaporkan. Setelah itu isikan fotonya berupa apa. Fotonya tinggal di screenshot saja, di capture, misalkan melakukan penilaian di Google Classroom misal bentuk gambar seperti ini yang terjadi antara siswa memberikan penilaian pada siswa, misalkan ini tinggal di screenshot saja, nggak apa-apa. Jika dia bukan seorang guru maka dia masuknya ke bagian ini, tendik. Di bagian tendik saya akan klik, maka mengarah ke hal yang serupa. Tapi di sana tidak ada mapelnya apa dan sebagainya, nggak ada. Opsinya opsi yang lebih sederhana, hari, tanggal,
terus mulainya jam berapa, selesai jam berapa, sasarannya untuk siapa, laporan, catatan, sama choose file. Tinggal diambil filenya, setelah itu dikirimkan. Selanjutnya, jika orang tersebut adalah bukan seorang guru, bukan tendik juga, tinggal diisikan di bagian sini, jurnal harian ASN. Tinggal saya klik, maka di situ akan muncul bahwa dia dari unit kerja mana. Unit kerjanya tinggal dipilih dari mulai Cabdin 1 sampai dengan Cabdin 13, BPTKP Dikbud, Museum Ronggo Warsito, dan Taman Budaya Jateng. Tinggal dipilih dia dari Satmingkal yang mana. Setelah itu nama lengkapnya diisi, harinya hari apa, tanggal berapa, mulai jam berapa, jam selesai akhir berapa, sasarannya apa, laporan singkat, choose file, sama. Setelah itu kirim. Ini untuk login sebagai PNS tadi dengan menggunakan NIP. Selanjutnya, silahkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, loncengnya juga dipencet, karena dengan subscribe maka kita akan tetap terkoneksi. Subscribe itu gratis dan akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Like jangan lupa, share jika memang dirasa video ini menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Akan saya coba membuat video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan coba login, menu login yang ketiga, yaitu login GTT atau PTT. Saya klik di sana. Menu loginnya menggunakan nick, diambil dari source-nya dataguru.pdkjateng.go.id/gtt/ptt. Kita coba login dengan menggunakan nick. Isikan nicknya, lalu login. Maka tampilannya serupa dengan yang tadi, selamat datang bla 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 bla, namanya siapa dan seterusnya. Terus kalau dia seorang guru, tinggal dia klik jurnal harian guru. Saya klik, maka akan muncul tampilannya sama persis dengan yang tadi. Sebagai guru ASN, tampilannya tidak ada bedanya sama sekali. Media pembelajarannya apa, jam berapa, materinya apa, choose file, dan seterusnya. Selanjutnya, jika dia bukan GTT PTT dari sekolah seorang guru, maka dia isikan di sini jurnal harian tendik. Kita coba ya. Maka isinya juga sama seperti tendik ASN tadi. Isinya adalah nama, hari, tanggal, dan sebagainya, laporan singkat sampai dengan choose file. Setelah itu kirim. Selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana caranya mengisikan siadik.pdkjateng.go.id menggunakan HP ataupun tablet. Ini adalah tampilan dari HP saya, maka saya akan menuliskan di handphone tadi siadik.pdkjateng.go.id. Ini posisinya adalah ini, siadik.pdkjateng.go.id. Saya klik, maka akan mengarah ke tadi, mengarah ke sama persis dengan yang tadi, siadik.pdkjateng.go.id. Tampilan menu portalnya seperti ini. Ada yang kurang sedikit dari yang saya isikan, yaitu kurang garis miring RS. Maka saya ulangi sedikit. Dari bagian ini saya tuliskan siadik.pdkjateng.go.id garis miring RS, garis miring RS. Masuk. Maka terlihat ini adalah yang akan kita isikan di sini, di bagian awal, di sini. Masuk. Maka kita akan sampai di halaman seperti yang tadi di desktop. Selanjutnya saya coba dengan tampilan landscape di handphone saya.
Ini tinggal masuk ke siadik.pdkjateng.co.id/rs. Setelah itu masuk ke berita sekolah. Tampilannya sama persis dengan yang ada di laptop tadi, jadi tidak ada bedanya sama sekali, tampilannya persis sama. Untuk login berarti di bagian pojok kanan, di bagian sini menu loginnya, tinggal diklik saja akan muncul seperti tadi, login sekolah, login PNS ataupun login GTT. Caranya sama persis dengan yang tadi sudah saya sampaikan, jadi nggak ada bedanya kaitan dengan login di handphone ataupun login di PC ataupun laptop. Demikian, jika ada salah dan kekeliruan mohon dimaafkan, tidak ada niatan sama sekali untuk hal-hal yang negatif, murni ini memberikan sedikit pemahaman bagi semuanya. Apa yang sudah saya pelajari tentang siadik.pdkjateng.co.id semoga bisa memberikan pemahaman dan memberi manfaat untuk semua yang ada di sini. Salam dari saya, matur suwun. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.